Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nala Fauzia dari PSPMI 2019 akan mentutorialkan mengenai uji PET analisis atau analisis jalur dengan mata kuliah praktikum aplikasi statistik menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, sebelum masuk ke tutorialnya, lebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan PET analisis. PET analysis atau analisis jalur merupakan pengembangan statistik regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus analisis jalur. Analisis jalur atau PET analisis juga digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang terjadi dengan tujuan menerangkan akibat langsung dan akibat tidak langsung, seperangkat variabel sebagai variabel penyebab terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat. Baiklah, selanjutnya kita harus tahu apa itu konsep dasar dari analisis jalur. Konsepnya itu yang pertama itu analisis jalur itu merupakan perluasan dari analisis regresi. Analisis jalur juga kita mengetahui, dari situ kita dapat mengetahui yaitu pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel dependen melalui variabel intervening terhadap variabel dependen. Dalam PET analisis ada 3 variabel yang kita gunakan, yaitu variabel dependen, dan variabel intervening. Adapun yang dimaksud dengan variabel intervening yaitu merupakan variabel moderator yang secara tak langsung mempengaruhi antara variabel dependen dan variabel independen. Baiklah, di sini saya akan mengambil atau buat yaitu sebuah judul penelitian untuk PET analisis, yaitu mengenai minat kedisiplinan dan ketekunan belajar terhadap motivasi, prestasi, dan dampaknya pada hasil belajar matematika SMP. Baiklah, langsung saja kita praktikkan menggunakan aplikasinya. Di sini saya sudah membuka aplikasi dari SPSS-nya. Yang pertama itu kita buka itu variabel view dulu. Kita mengisi di kolom. Ini yang pertama itu kita buat X1. Yang kedua itu kita buat X2. Yang ketiga itu kita buat Y, dan yang keempat itu kita buat Z. Untuk desimalnya kita buat masing-masing semuanya 0. Untuk X1 kita beri label yaitu minat kedisiplinan. Untuk X2 kita buat ketekunan belajar. Untuk Y kita buat motivasi belajar. Dan untuk Z kita buat hasil belajar. Baiklah, untuk measure-nya kita buat masing-masing itu scale. Selanjutnya kita mengisi data atau menginput data pada data view. Sebelumnya saya sudah menginput datanya di Excel, sehingga data langsung di-copy kan. Selanjutnya itu kita mengklik analyze, lalu regression, lalu linear. Di sini akan muncul kotak variabel. Pada kotak variabel ini kita masukkan motivasi belajar. Ini ke kotak variabel dependen, dan minat dan ketekunan ini kita masukkan ke kotak variabel independen. Selanjutnya
di sini sudah muncul output yang dihasilkan. Adapun hipotesis yang dihasilkan dari output ini adalah yang pertama yaitu untuk H1, yaitu diduga variabel minat kedisiplinan itu berpengaruh terhadap motivasi belajar. Untuk hipotesis kedua yaitu diduga variabel ketekunan belajar berpengaruh terhadap motivasi belajar. Untuk hipotesis ketiga yaitu diduga variabel minat kedisiplinan melalui motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Untuk hipotesis keempatnya yaitu diduga variabel ketekunan belajar melalui motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan hasil output yang didapatkan. Di sini pada pet analisis ini, kita itu hanya berfokus kepada dua tabel output saja, yaitu yang pertama itu ada tabel model summary, dan yang kedua ada tabel koefisien. Kita hanya berfokus pada dua tabel ini saja. Yang pertama di sini saya akan baca tabel koefisien terlebih dahulu. Pada tabel koefisien kita ketahui bahwa nilai signifikansi minat kedisiplinan yaitu sebesar 0,113, yaitu yang mana 0,113 itu lebih besar daripada 0,05. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa variabel minat kedisiplinan ini tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar. Maka hipotesis kita yang pertama itu ditolak. Dapat dilihat selanjutnya yaitu kita lihat nilai signifikansi pada variabel ketekunan belajar yaitu sebesar 0,500, yang mana 0,500 ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan pada variabel ketekunan belajar ini juga tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar. Maka hipotesis kita yang kedua juga ditolak. Selanjutnya saya akan bacakan tabel model summary. Diketahui, kita lihat di situ ada nilai R-square yaitu sebesar 0,114. Di situ nilai R-square-nya itu memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel minat kedisiplinan itu dan ketekunan belajar terhadap motivasi belajar yaitu sebesar 11,4%. Selanjutnya, di sini saya akan mentutorialkan untuk jalur kedua. Untuk output yang kedua, saya akan mentutorialkannya lagi. Di sini kita masih menggunakan data yang sama seperti yang pertama tadi, yaitu ada 25 data kita gunakan. Di sini lanjut saja kita ulang, kita mengklik analyze lagi, lalu regression, ini ya. Di sini kita reset aja ulang. Di sini pada hasil belajar Z ini kita masukkan ke kotak variabel dependent. Dan untuk minat ketekunan serta motivasi belajar ini kita masukkan ke variabel independent. Selanjutnya kita mengklik OK. Di sini sudah keluar output yang kedua, dihasilkan kedua. Itu ini dia regression yang kedua sudah dihasilkan. Di sini juga kita hanya berfokus kepada tabel model summary dan juga tabel koefisiennya. Setelah saya akan bacakan hasil outputnya pada interpretasi atau model jalur kedua, yaitu untuk tabel koefisiennya. Di situ kita lihat bahwa nilai signifikansi variabel minat kedisiplinan yaitu sebesar 0,125 yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka di situ dapat kita simpulkan bahwa variabel minat belajar tidak berpengaruh signifikansi terhadap variabel hasil belajar. Di situ dapat dilihat juga bahwa nilai signifikansi variabel ketekunan belajar yaitu sebesar 0,844, yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel minat belajar tidak berpengaruh signifikansi terhadap variabel hasil belajar. Selanjutnya di situ kita lihat juga ada variabel motivasi belajar yang mana
bernilai 0,264 yang mana itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel minat belajar itu tidak berpengaruh signifikansi terhadap variabel hasil belajar. Selanjutnya ada tabel model Sumery. Pada tabel model Sumery itu kita lihat ada nilai R-nya itu sebesar 0,125. Maka di situ kita memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel minat kedisiplinan dan ketekunan belajar serta motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar itu sebesar 12,5%. Sini hasil interpretasinya yaitu untuk yang pertama, pengaruh minat kedisiplinan itu melalui motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Dapat kita ketahui, pengaruh langsung yang diberikan terhadap hasil belajar yaitu sebesar 0,125. Sedangkan pengaruh tidak langsung minat kedisiplinan melalui motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar adalah perkalian antara nilai beta atau minat kedisiplinan dengan nilai beta motivasi belajar, yaitu sebesar 0,331 dikali 0,253, yaitu sama dengan kita dapatkan hasilnya 0,083. Berdasarkan perhitungan tersebut, pengaruh langsung itu kita dapat yaitu sebesar 0,125, dan pengaruh tidak langsung yaitu sebesar 0,083. Maka di situ dapat kita artikan bahwa pengaruh tidak langsungnya itu lebih kecil daripada pengaruh langsung, maka dapat kita simpulkan bahwa secara tidak langsung minat kedisiplinan melalui motivasi belajar tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap hasil belajar, maka hipotesis kita yang ketiga itu juga ditolak. Selanjutnya yaitu ada pengaruh ketekunan belajar melalui motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Dapat kita ketahui di situ nilai langsung yang kita dapat dari hasil belajar yaitu sebesar 0,844. Sedangkan pengaruh tidak langsung ketekunan belajar melalui motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar adalah perkalian antara nilai beta atau ketekunan belajar serta nilai beta motivasi belajar yaitu sebesar 0,137 dikali 0,253, yaitu kita mendapatkan hasil 0,034. Berdasarkan perhitungan di atas, berdasarkan perhitungan tersebut, dapat kita tahu pengaruh langsungnya itu sebesar 0,844, sedangkan pengaruh tidak langsungnya yaitu sebesar 0,034. Maka di situ kita dapat mengartikan bahwa pengaruh tidak langsungnya itu lebih kecil ya daripada pengaruh langsungnya. Maka dapat disimpulkan bahwa ketekunan belajar melalui motivasi belajar tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap hasil belajar, maka H4-nya juga ditolak. Maka dari judul penelitian ini, minat kedisiplinan dan ketekunan belajar terhadap motivasi belajar dan dampak pada hasil belajar siswa itu saling tidak berpengaruh satu sama lain. Sehingga semua hipotesis yang diajukan ini tidak bisa diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial dari PET analisis ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.